Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dinamika partikel pada mata kuliah fisika dasar, yaitu tentang hukum Newton serta penerapannya pada teknik sipil. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmatul Mufidah dengan NIM 250 523 621 693 dari Offering B3. Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Next. Untuk daftar isi video yang akan saya jelaskan, ada yang pertama ada latar belakang, tujuan, pengertian dan konsep, prinsip dinamika partikel. Dan yang terakhir ada studi kasus dan penerapannya pada teknik sipil. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang munculnya hukum Newton dalam kajian dinamika partikel adalah untuk menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak suatu benda secara ilmiah. Sebelumnya mohon maaf ini typo. Sebelum hukum ini dirumuskan, konsep gerak masih dipengaruhi oleh pemikiran Aristotle. Melalui penelitian dan eksperimen, ilmuwan seperti Galileo Galilei memberikan dasar pemahaman baru tentang gerak yang kemudian disempurnakan oleh ini dalam bukunya. Hukum ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana gaya mempengaruhi percepatan dan gerak partikel dalam berbagai fenomena fisika. Dan tentunya seperti yang akan kita bahas yaitu fenomena pada teknik sipil. Tujuan saya membuat video ini yaitu yang pertama memperkenalkan konsep dasar dinamika partikel dalam mekanika yang mempelajari hubungan antara gaya dan gerak suatu benda. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya dinamika partikel dalam perencanaan dan analisis struktur sipil. Jadi berguna untuk teknik sipil tentunya, seperti itu. Pengertian dan konsep. Dinamika partikel adalah cabang mekanika yang mempelajari gerak suatu benda yang dipengaruhi oleh gaya yang bekerja padanya. Hal-hal yang mendasari dalam dinamika partikel adalah yang pertama ada massa, yang kedua ada gaya, percepatan, dan juga interaksi antar benda. Next, masuk ke prinsip dinamika partikel. Hukum Newton terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, hukum Newton 1, yaitu gaya sama dengan 0. Jadi F itu gaya ya guys. M itu massa, A itu percepatan ini. Yang pertama untuk hukum Newton 1. Jika resultan gaya bergerak pada benda 0, benda diam akan tetap diam. Seperti ini sama dengan 0, jadi diam tetap diam, bergerak lurus akan tetap bergerak lurus. Lanjut hukum Newton 2 yaitu gaya sama dengan massa kali percepatan. Percepatan benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massanya. Lanjut hukum Newton 3 yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi jika setiap aksi yang bekerja pada benda terdapat gaya reaksi yang sama besar, namun berlawanan arah, agar benda itu akan tetap diam gitu. Jadi di lawan-lawan gitu. Lanjut. Contoh soal pada hukum Newton 1. Yang tadi gaya sama dengan 0. Ini soalnya balok meluncur ke kanan dengan kecepatan tetap 4 ms. Jika F1 sama dengan 10, F1 ini gayanya F1 10, F2 20. Berapa besar F3? Kan tadi gaya sama dengan 0. Jadi sesuai dengan hukum 1 Newton, gaya yang bergerak lurus beraturan kecepatan tetap adalah 0. Langsung aja menggunakan rumus sigma gaya sama dengan 0.
Lalu kita jumlahkan besar-besar gaya. Yang pertama ada F1 ini ke kanan, F3 ke kanan jadinya plus, F2 ke kiri ya ini, jadinya minus, sama dengan 0. Lalu F3 sama dengan F2 dikurangi F1. Ini F1 pindah ruas ke kanan, jadinya minus. Semula plus jadi minus. Lanjut, F3 sama dengan 20 kurang 10, langsung substitusi aja gayanya. Lalu ini F3 sama dengan 10 Newton. 20 kurang 10 sama dengan 10. Udah, jadinya 10 Newton. Besar F3. Lalu penerapannya hukum Newton 1 pada teknik sipil. Yang pertama ada untuk analisis titik buhul atau join pada rangka batang. Ini seperti pada gambar berikut. Pada jembatan atau atap, setiap titik pertemuan batang harus memiliki total gaya horizontal dan vertikal sebesar 0. Jika tidak, sambungan tersebut akan bergeser dan menyebabkan kegagalan struktur. Jadi harus sama dengan 0. Yang kedua ada penerapan pada pondasi bangunan seperti ini. Jadi gaya berat gedung yang menekan ke bawah, gedung kan bebannya ke bawah ya. Jadi gaya yang ke bawah ke atas itu harus sama besar. Jika daya dukung tanah lebih kecil dari beban gedung, maka akan terjadi penurunan atau nggak efisien. Yang ketiga ada penerapan balok di atas dua tumpuan pada lantai. Sebuah balok yang menyangga beban mati seperti lantai tetap berada pada posisinya karena gaya reaksi dari kolom di kedua ujungnya meniadakan gaya gravitasi yang menarik balok ke bawah. Gitu. Penerapannya pada teknik sipil. Lanjut ke contoh soal hukum Newton 2 yang F sama dengan M kali A ini. Percepatan benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Untuk soalnya, balok B masanya 2 kilo. Ini 2 kilo. Tarik dengan gaya F sebesar 6. Berapa percepatan yang dialami? Jawabannya, berdasarkan hukum Newton 2, F-nya 6, masanya 2. 6 sama dengan 2 kali A. Langsung aja masanya ini kan 2. Tulis dikali A-nya belum diketahui. Percepatannya belum diketahui, langsung dipindah ruas. Jadi 2 bagi 6 sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi percepatannya yaitu 3 ms. Gampang guys. Untuk penerapannya hukum Newton 2 pada teknik sipil, yang pertama ada beban gempa pada gedung tinggi. Nih, gedung tinggi. Saat gempa bumi, tanah bergerak dengan percepatan. Gedung memiliki massa akan menerima gaya inersia. Semakin berat massa gedung, maka semakin besar gaya gempa yang harus dipikul oleh struktur tersebut. Jadi nggak jadi gampang. Kencet lagi. Jadi susah guys masuk teknik sipil. Lalu penerapannya yang kedua, lalu lintas di jembatan. Ini jembatan. Kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi atau melakukan pengereman mendadak memberikan gaya dinamis pada gelagar jembatan. Jadi insinyur harus menghitung percepatan ini agar jembatan tidak mengalami getaran yang merusak. Jadi dianalisis dulu kendaraan yang melaju itu berapa gitu. Yang ketiga ada pengoperasian tower crane. Ini gambarnya. Saat kren mengangkat beban material seberat beberapa ton ke atas, kabel baja mengalami tegangan yang lebih besar dari berat beban itu karena adanya gaya percepatan angkat ke atas. Jadi harus dianalisis menggunakan itu hukum Newton 2. Jadi tidak sekedar teori aja ya guys, jadi ada dampaknya di ini lapangan itu. Lanjut,
Ringkasan materi yang telah saya paparkan tadi, mohon maaf belum jelas karena nggak tahu. Jadi langsung aja, hukum Newton 1 dan 2 memiliki peran penting dalam bidang teknik sipil. Hukum Newton 1 digunakan untuk memahami keseimbangan gaya pada struktur, sehingga bangunan, jembatan, atau lain-lain dapat stabil dan tidak mengalami pergeseran karena sama dengan nol. Kalau ada reaksi, ada aksi, gitu. Mencari nol pokoknya. Untuk hukum Newton 2 digunakan untuk menganalisis pengaruh gaya terhadap massa dan percepatan, seperti perhitungan gaya gempa tadi, beban kendaraan, dan gaya dinamis lainnya yang bekerja pada struktur bangunan. Dengan menerapkan kedua hukum ini, insinyur sipil dapat merancang struktur yang aman, kuat, dan stabil. Lanjut. Udah guys, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.